kan kita mah lagi di dunia gitu, jadi aktivitas dunianya harus membuahkan hasil di akhirat gitu. Tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan di sini masih ada hubungannya dengan keseimbangan. Tidak berlebih-lebihan dalam ibadah. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Ibadah juga tidak boleh berlebih-lebihan. Itu dan orang teh punya kewajiban duniawi. Misalnya nyetekun sorangan gitu. Ai batur diperhatikan. Satu hari khotam 30 juz ngajar itu terus urusan-urusan tentang keumatan jadi lepas sebelum ada mau RKP gitu. Dalam ujung ngaji kan itu salah ya, salah kaprah dalam ibadah. Ada yang kayak gitu ya, sigana aya golongan-golongan tertentu ya. Kemudian mudah dan meringankan, bukan sulit. Jadi ibadahnya bukan cari yang mudah ya maksudnya ya. Tapi kalau ada yang mudah, kenapa cari yang sulit? Sekarang lagi ada tagline apa sih? Kalau ada yang sulit, kenapa cari yang mudah gitu? Iya. Dibalik ya? Iya. Dunia terbalik. Kalau ibadah itu ada ibadah-ibadah yang terlihatnya siga anu gampang dan siga anu alif pahana tapi ageng kan gitu. Misalnya baca kalimat thayyibah ya. Anak teh kalau lihat pasien di klinik ya, di perintis suka kasihan gitu. Jadi yang sakit itu tarasal karena menyulitkan diri sendiri gitu. Jadi berpikir nate kahiji sholat itu bisa dikodok. Mereka tuh sering bilang Pak cenah adiman pas diniatan dikodok kayak mau sembuh. Iya. Yang kedua tidak tahu caranya. Cara sholat yang simple, yang ringan bagi orang yang kena sakit tidak tahu. Nah itu berarti kan sangat ngajinya karena nggak tahu. Ujung-ujungnya meninggalkan sholat, bahaya ya. Ibu udah sholat subuh belum? Cina impulsan kemana? Sesuai nanti pengenang impulsan, nyalakan impulsan. Aduh, kasihan sekali ibu. Orang mah menuju sakitnya ibaratnya sok nikmat gitu. Mereka mah mikir gitu. Mikir bari kayak solusi tenaron itu mempersulit diri sendiri ya. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Jadi itu adalah prinsip-prinsip dalam ibadah ya. Sudah tercatat? Nah, yang paling penting mari dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan mah ya kalau cuma sekedar ditulis ya mau apa. Insya Allah kita mah udah sering yang mendapatkan ilmu-ilmu atau materi-materi yang serupa. Tinggal dimana kita memaksimalkan untuk mempraktekkan ini. Itu mungkin untuk malam ini bisa ada yang mau didiskusikan, ngobrol. Jadi sekarang tuh banyak orang aktif di media sosial ya, kayak posting tentang ibadah, sedekah, bahkan kegiatan kajian gitu. Iya. Tapi kadang muridnya itu jadi campur antara dakwah dan cari pengakuan, kayak misalkan ada kajian yang kita tuh sederhananya. Yeah. Nah niatnya kita tuh kayak judulnya bagus nih. Untuk anak muda kan targetannya kayak judulnya tuh yang datang duluan belum tentu jadi imam terakhir. Nah, niatnya tuh kayak pengen tahu materinya gitu. Nah, sedangkan saat kajian itu malah si perempuan atau laki-laki tersebut tuh memposting
memposting kajian tersebut dan kayak tiba-tiba ada niat pengen di-reply sama crushnya lah atau lawan jenisnya lah, sedangkan sebelumnya itu nggak ada niatan seperti itu gitu. Nah, di zaman seperti ini itu gimana caranya kita bisa benar-benar menjaga niat itu supaya ibadah tetap murni karena Allah, bukan karena ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Dan tantangan zaman sekarang itu karena memang zamannya media ya sama gitu, itu udah pasti sebenarnya berat sekali kalau tidak mau dicampur adukan, karena itu mah murni ketahanan pribadi ya, ketahanan pribadi dalam artian kalau memposting itu malah bagus kalau menurut Anda, maksudnya orang lain jadi tahu kan, mungkin tujuannya umum ya kan, supaya orang lain misalnya, apalagi misalnya ada tujuan itu tambahan ujiannya adalah misalnya bikin channel ini supaya hasil gitu ya, itu kan ujian kedua. Nah, tapi sebenarnya itu mah harus dijadikan bonus kalau yang kayak gitu, maksudnya udah otomatis ketika menyebarkan ini, karena itu mah hadiahnya bukan dari apa, karena otomatis ya kalau di media kan sekarang misalnya kalau rame dapat apa bonus apa gitu ya kalau punya media sendiri. Nah, tapi kalau niatnya tadi misalnya ke lawan jenis ingin supaya dipuji dan sebagainya gitu ya yang dia post, ya itu kembali lagi kepada individu orang tersebut, sehingga kayak perasaan seperti itu atau niat-niat yang mencampuri itu akan termarginalkan, apalagi kaum muda ya. Itu teh. Jadi kalau anak-anak sih karena bukan penggiat media ya, penikmat aja, paling solusinya ya terus diperbaharui aja niatnya ketika mau di-post gitu. Kajian atau misalnya ngaji Quran gitu lah, ngaji Quran kita di studio mini terus bikin konten ngaji gitu misalnya, supaya terlihat sama orang banyak, terutama misalnya yang orang yang kita incer siapa misalnya gitu ya. Ya itu kembali kepada Allah sih, masalah dia dapat pahala atau tidak, karena emang di samping dia itu membagikan kebaikan kepada yang lain, juga di situ ada penghalang kebaikannya, tantangan gitu. Tapi cek anak terus aja, maksudnya berkarya di situ kalau bisa terus gitu, jangan karena sekarang lebih banyak yang merasakan manfaat misalnya, mungkin aja kayak niat yang tadinya terhapus gitu. Ya kita niat yang lainnya juga ditambah supaya orang lain tahu nih bahwa baca azhar ini benar, bahwa ngaji ini bagus. Kita mah ya sih pasti perasaan fans ya. Fans kita juga jadi sadar tuh. Misalnya orang posting materi tentang naon, dia itu jadi sadar gitu, jadi ibadahnya jadi sayang. Punya media apa yang suka di TikTok? Punya TikTok? Menyambut kata-kata. Bagus. Sekarang ada yang tidak punya kemampuan itu juga diasah supaya bisa gitu. Iya. Karena kalau door to door, misalnya langsung ke orang juga kan kita tidak mampu. Belum lah gitu ya. Misalnya dakwah ke orang-orang ke lingkungan datang ngedugikan kata-kata mutiara tentang Islam misalnya, itu juga kan kita belum siap, belum tentu diterima lagi gitu. Lakukan itu dengan terus memperbaharui niat. Nah, bismillah, saya niatnya apa? Karena Allah ini supaya orang tahu kebaikan dalam Islam.